Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rafli, perwakilan dari kelompok hari ini akan menjelaskan terkait, bentar, slide pertama, terkait implementasi algoritma KNN, website sederhana prediksi kesehatan dengan anggota kelompok Muhammad Iqbal Sen, Putra Rafli Wironegoro, Muhammad Irfan Fadilah, dan Muhammad Firman Mawada. Kita mulai dari pertama, apa itu algoritma KNN? Bisa dilihat di sini algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada 5 terkait prinsip algoritma KNN. Yang pertama, menentukan nilai K, menghitung jarak, memilih K tetangga terdekat, menentukan mayoritas kelas, dan melakukan regresi. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sini dengan penjelasan dari setiap step by step, mulai dari menentukan nilai K sampai melakukan regresi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Secara garis besar, kelebihannya adalah kemampuannya untuk menangani dataset yang kompleks dan tidak linear. Dan kekurangannya atau kelemahannya adalah sensitif terhadap skala data karena perhitungan jarak dapat terpengaruh oleh skala variabel seperti itu. Berikut langsung ke penjelasan source code beserta simulasinya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Sen. Ya, di sini saya langsung menjelaskan terkait dari bagian APY-nya ya. Yang pertama di sini kan saya mengimport Flash, terus di sini juga saya mengimport Pandas, SPD, dan di sini Escalent serta Wordget Toolkit ini sama import OS-nya. Terus di sini ada upload folder untuk menyimpan file yang diunggah. Itu untuk file CSV-nya, hanya file CSV yang diizinkan. Dan di sini fungsi untuk memeriksa apakah ekstensi tersebut file yang diunggah valid atau enggak. Nah, ini untuk root ke halaman utamanya, yaitu halaman HTML-nya. Terus untuk root untuk melakukan prediksi, di sini menggunakan metode post, gula darah, lot, tipenya kolesterol dan asam urat juga. Terus di sini jika datasetnya nggak ada, nanti ada tulisannya sih tidak ada file dataset yang diunggah. Terus kalau misalkan belum ini error tulisannya file dataset kosong dan kalau misalkan yang dimasukin bukan CSV, ntar ada tulisannya ini ekstensi file dataset tidak valid seperti itu. Dan ini langsung ke algoritmanya, algoritma dari KNN boardnya sendiri bisa dilihat seperti itu kurang lebih. Selanjutnya mungkin untuk indeks HTML-nya akan dijelaskan oleh eh, saudara Firman. Ya, di HTML ini itu di title-nya kita menggunakan prediksi kesehatan dan menggunakan link style sheet untuk Bootstrap, akses ke halaman, dan CSS style-nya sama juga. Nah, masuk ke body HTML menggunakan class container dengan judulnya itu prediksi kesehatan dengan algoritma KNN. Ada ID, error message untuk menampilkan kesalahan. Dan ini untuk input datanya ada gula darah, terus kolesterol dan asam urat. Itu menggunakan form group dan tipenya number. Terus juga required dan harus diisi. Nah, ini juga masuk untuk uploadnya menggunakan CSV. Turun ke bawah.
Ustaz Iqbal. Nah, lagi. Nah, ini juga from group text-nya. Gunakan button untuk prediksi submit. Coba turun ke bawah lagi. Lagi. Nah, ini ID prediksi untuk prediksinya yang akan nanti ada hasilnya dan statusnya di situ kelihatan. Nah, ini juga ID prediction statue value untuk menampilkan hasil prediksinya. Nah, di sini juga ada footer dari nama-nama anggota kelompok kita dan informasi tambahan di footer juga. Nah, terus ada URL bootstrap-nya juga untuk JavaScript dan script-nya juga untuk JavaScript di footer-nya ada. Kurang lebih HTML-nya seperti itu. Berikutnya CSS akan dibuka oleh saudara Irfan. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk CSS-nya. Yang pertama di sini ada elemen untuk body, ini font family, kita menggunakan font Arial dan sans serif, lalu margin dan padding itu kita hapus atau kita jadikan 0, dan untuk background-nya itu warna putih. Lalu kontainernya di sini lebar maksimumnya kita buat 600 px, margin dan paddingnya 20 px, dan background color-nya putih. Lalu border radiusnya 5 px dan kita buat efek shadow. Untuk di kontainernya H1 atau di bagian tulisan dulu itu text align-nya itu center atau di tengah-tengah. Lalu untuk formnya itu margin top kita buat 20 px. Form untuk grupnya margin buttonnya kita buat 15 px. Lalu untuk labelnya di sini displaynya itu block ya, dan untuk font weight-nya itu kita buat bold atau tebal. Lalu untuk inputnya sendiri di sini kita ada dua tipe yaitu number dan file. Untuk lebarnya 100%, paddingnya itu 5 px, border kita buat 1 px, dan border radiusnya 4 px. Lalu untuk button primary-nya, di sini display-nya kita buat block, lalu lebarnya itu 100%, untuk padding 10 px, lalu untuk font size 16 px, dan text line kita buat center. Untuk warna teksnya itu putih, background color-nya biru, dan kita beri untuk bordernya kita hilangkan, border radius 4px dan kursornya itu kita buat pointer. Lalu untuk resultnya di sini displaynya itu kita hilangkan. Lalu margin topnya 20 px, dan untuk elemen result show-nya itu displaynya kita buat block. Lalu untuk prediction-nya di sini display kita buat flex. Lalu flex prediction-nya itu column, flex direction-nya, align item kita buat center. Lalu untuk margin dan paddingnya kita hapus, dan background color warna putih. Untuk ke bawahnya masih sama, bisa langsung ke bagian prediction. Ya itu prediction label. Sini ada untuk elemen prediction label font weight ya kita buat bold agak tebal, lalu margin bottom kita berikan 5 px. Untuk font weight-nya di bagian prediction value juga masih sama, kita buat bold. Untuk warna teksnya putih, padding 5 px, border radius 5 px, dan margin kita hilangkan. Untuk prediction value sehat, jika sehat, background color kita buat warna hijau. Lalu prediction value sakit, jika hasil sakit kita berikan background color warna merah. Dan untuk footernya di sini teks align-nya kita buat di tengah-tengah center, lalu margin top dan padding topnya 20 px, border top 1 px, solid dengan warna putih keabu-abuan. Lalu untuk background colornya itu warna putih, dan untuk warna dari teksnya sendiri itu warna abu-abu. Ya mungkin selanjutnya saya bakal jelasin untuk script JS-nya. Di sini di sini ada form result container dan juga result status sama error message untuk mendapatkan referensi ke elemen form hasil prediksi.
Di sini juga ada codingan untuk menangani event submit form sama yang event kayak default ini untuk menjaga refresh halaman, terus di sini untuk menghapus kesalahan sebelumnya. Terus di sini ada untuk membuat objek form data untuk mengumpulkan data form dengan variabel form data. Terus di sini saya mengirim permintaan post dengan fetch API dengan metode post dari data. Terus di sini juga ada menangani respon dari server. Jika ada error akan menampilkan kesalahan. Dan di sini bisa menghapus kelas warna sebelumnya dan menambah kelas warna sesuai dengan status. Jika hijau itu sehat dan sakit itu merah. Seperti itu. Di sini menangani error jika terjadi. Di sini juga ada kode untuk tampil jika ada kesalahan pengguna yang sama ada animasi dari hasil prediksi. Ini untuk codingannya. Selanjutnya mungkin mau dicoba untuk yang ini. Pak. Ini di running dulu. Ya di sini misalkan gula darahnya 120, 100 saja normal. Terus kalau sekarang 100, asam uratnya misalkan 3 mg. Sini saya menggunakan dataset yang telah dimasukkan dan diprediksi. Nah ini statusnya sehat. Kalau misalkan sakit, misalkan gula darahnya gede 170, kolesterolnya juga gede 140, asam uratnya 5, diprediksi. Nah maka statusnya di sini akan sakit seperti itu. Mungkin ini untuk penjelasannya. Yang terakhir mungkin ada sesi penutupan dari saudara Putra lagi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami terkait implementasi algoritma KNN dengan membuat website sederhana prediksi kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelemahan dari kelompok kami terkait presentasi hari ini dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.